Namaku Adinda, usiaku 32 tahun. Aku tinggal bersama suami dan seorang anak perempuan di sebuah perumahan sederhana yang warganya sangat akrab. Hampir setiap sore, para ibu berkumpul di pos ronda atau rumah salah satu warga untuk mengobrol sambil menunggu anak-anak pulang bermain. Aku termasuk anggota aktif arisan ibu-ibu kompleks. Bukan karena ingin bergaya atau mengejar hadiah. Bagiku, arisan adalah cara untuk mempererat hubungan dengan tetangga sekaligus sedikit menabung setiap bulan. Selama 3 tahun ikut arisan, aku tidak pernah sekalipun terlambat membayar iuran. Aku juga sering membantu Bu Sri, ketua arisan, mencatat pembayaran anggota jika beliau sedang sibuk. Karena itulah hampir semua ibu mengenalku sebagai orang yang teliti dan bisa dipercaya. Setidaknya, aku berpikir begitu. Sampai hari itu datang. Pagi itu suasana rumah Bu Sri jauh lebih ramai daripada biasanya. Hari pembagian arisan akhirnya tiba. 12 anggota hadir lengkap. Di atas meja ruang tamu sudah tersedia buku catatan, daftar nama anggota, beberapa amplop putih, dan sebuah tas kain berwarna coklat yang selalu digunakan Bu Sri untuk menyimpan uang arisan. Aku datang lebih awal. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Adinda. Wah, datang paling pagi lagi. Aku tersenyum. Biar sekalian bantu nyiapin kursi. Bu Sri mengangguk senang. Kalau semua anggota kayak kamu, Ibu nggak bakal repot. Aku membantu menyusun kursi, menata gelas, lalu menyiapkan camilan. Tak lama kemudian ibu-ibu lain mulai berdatangan. Di antaranya ada Bu Yanti. Wanita itu memang terkenal paling cerewet di kompleks. Hampir semua gosip berawal darinya. Ia masuk sambil tersenyum lebar. Wah, lengkap sekali ya. Lalu matanya menoleh kepadaku. Adinda sudah datang duluan. Iya, Bu. Rajin sekali. Nada bicaranya terdengar biasa. Tapi entah kenapa, tatapannya membuatku sedikit tidak nyaman. Acara dimulai. Bu Sri membuka tas kain coklatnya. Satu persatu uang iuran mulai dihitung. Suasana masih santai. Beberapa ibu bercanda. Yang lain sibuk menyeruput teh hangat. Namun, beberapa menit kemudian, ekspresi Bu Sri berubah. Beliau kembali menghitung uang itu. Lalu menghitung lagi. Keningnya mulai berkerut. Sebentar. Ibu hitung lagi ya. Ruangan mulai hening. Bu Sri menghitung untuk ketiga kalinya. Lalu tiba-tiba wajahnya memucat. Asa? Suaranya bergetar. Uangnya kurang. Semua ibu langsung saling berpandangan. Kurang? Iya. Kurang berapa? Bu Sri membuka buku catatan. Setelah mencocokkan semua pembayaran, beliau berkata pelan. 5 juta rupiah. Ruangan langsung gaduh. 5 juta? Kok bisa? Itu banyak sekali. Jantungku ikut berdegup. Aku yakin tadi semua uang masih ada, karena aku melihat sendiri Bu Sri memasukkan seluruh setoran ke dalam tas. Bu Yanti langsung berdiri. Coba dihitung lagi, Bu. Sudah 3 kali. Ya siapa tahu salah. Bu Sri menggeleng. Tidak. Memang kurang. Beberapa ibu mulai gelisah. Ada yang membuka tas masing-masing. Ada yang melihat ke bawah meja. Ada pula yang memeriksa lantai. Namun uang itu tidak ditemukan. Saat itulah Bu Yanti tiba-tiba berkata, siapa saja yang sempat pegang tas itu? Semua orang mulai berpikir. Bu Sri menjawab, saya. Lalu, Adinda tadi sempat bantu memindahkan tas ke meja. Semua mata langsung mengarah kepadaku. Aku sedikit terkejut. Tapi cuma memindahkan. Bu Yanti kembali bertanya, ada lagi? Bu Sri menggeleng. Enggak ada. Ruangan mendadak sunyi. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Bu Yanti menyilangkan tangan. Kalau begitu, yang terakhir memegang tas selain Bu Sri. Cuma Adinda. Kalimat itu membuat dadaku langsung sesak. Astaga, maksud Bu Yanti apa? Aku cuma bantu mindahin tas. Tidak membuka isinya. Bu Yanti mengangkat bahu. Aku cuma menyampaikan fakta. Tidak menuduh. Namun beberapa ibu mulai saling berbisik. Iya juga ya? Adinda memang tadi datang paling awal. Dia juga sempat sendirian di ruang tamu. Bisikan-bisikan itu menusuk telingaku. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Beberapa yang biasanya ramah kini justru memandangku penuh curiga. Aku mencoba menjelaskan. Tadi Bu Sri juga ada di dapur. Aku cuma menyusun kursi. Tas itu bahkan tidak kubuka. Namun Bu Yanti kembali berkata, kalau memang gak ambil, kenapa gugup? Aku terdiam. Bagaimana mungkin aku tidak gugup?
Semua orang sedang menatapku seperti seorang pencuri. Aku mulai merasakan air mata menggenang. Jangan asal bicara. Aku tidak pernah mengambil uang siapapun. Bu Yanti mendekat. Kalau memang bersih, kenapa nggak mau tasmu diperiksa? Aku langsung menyerahkan tasku. Silakan. Sekarang juga. Tas milikku dibuka. Isinya hanya dompet, ponsel, tisu, botol minum kecil, dan mainan anakku. Tidak ada uang 5 juta. Aku menarik napas lega. Kupikir semuanya akan selesai. Namun ternyata, Bu Yanti kembali berkata, bisa saja uangnya sudah disembunyikan di tempat lain. Ucapan itu membuat suasana kembali panas. Beberapa ibu mulai ikut berbicara. Kalau begitu semua tas diperiksa saja. Iya, biar adil. Akhirnya seluruh tas anggota diperiksa satu persatu. Hasilnya sama. Tidak ada uang arisan yang hilang. Seharusnya, setelah semua tas bersih, kecurigaan kepadaku berhenti. Namun justru sebaliknya. Karena hanya aku yang datang paling awal, beberapa ibu mulai yakin bahwa akulah pelakunya. Bu Sri terlihat bingung. Beliau menatapku dengan wajah penuh keraguan. Ibu percaya sama kamu. Tapi, kalimat itu menggantung. Aku tahu. Bahkan Bu Sri mulai ragu kepadaku. Perasaanku benar-benar hancur. Hari itu aku pulang dengan langkah lemas. Belum pernah seumur hidupku aku dipermalukan seperti ini. Sesampainya di rumah, aku langsung menangis. Suamiku yang baru pulang kerja kaget melihat keadaanku. Din, ada apa? Aku menceritakan semuanya. Tanpa mengurangi satu kata pun. Suamiku menggenggam tanganku. Aku percaya sama kamu. Tapi kalau semua orang sudah menuduh, mereka pasti akan terus mencari kambing hitam. Aku mengangguk pelan. Aku juga tahu itu. Dan yang lebih menyakitkan, di luar rumah, beberapa tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali aku lewat. Namaku yang selama ini dikenal baik, kini perlahan berubah menjadi bahan gosip satu kompleks. Aku tidak tahu bahwa saat itu, pencuri yang sebenarnya sedang tersenyum puas. Ia yakin, semua orang telah berhasil dialihkan untuk mencurigai orang yang tidak bersalah. Keesokan paginya, aku sengaja bangun lebih awal. Kupikir, tidur semalaman akan sedikit menenangkan pikiranku. Ternyata aku salah. Baru saja membuka gorden ruang tamu, kulihat dua ibu tetangga sedang berjalan melewati rumahku. Mereka melirik ke arah jendela, lalu berbisik. Salah satunya menggeleng pelan. Yang lain hanya tersenyum sinis. Mereka tidak tahu aku melihat semuanya. Dadaku kembali sesak. Aku menutup gorden perlahan. Suamiku menghampiriku. Masih kepikiran? Aku mengangguk. Aku nggak pernah nyangka. Hanya dalam satu hari, orang-orang bisa berubah seperti ini. Suamiku menggenggam bahuku. Kalau memang kamu nggak salah, suatu saat pasti ketahuan. Aku mencoba tersenyum. Meski jauh di dalam hati, aku sendiri mulai takut. Bagaimana kalau uang itu memang tidak pernah ditemukan? Apakah selamanya aku akan dikenal sebagai pencuri? Siang harinya, aku pergi ke warung dekat gerbang kompleks untuk membeli telur dan gula. Ibu-ibu selalu menyapaku. Adin, belanja? Atau sekadar bertanya kabar. Hari itu, tidak ada satupun yang menyapaku. Begitu aku datang, obrolan mereka langsung berhenti. Semua mata menatapku. Lalu satu persatu berpaling. Pemilik warung bahkan terlihat canggung saat menerima uang dariku. Aku berusaha berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun ketika hendak pulang, aku mendengar suara Bu Yanti dari belakang. Nggak nyangka ya? Orang yang kelihatannya baik ternyata bisa macam-macam. Ibu lain langsung menjawab pelan. Jangan keras-keras. Nanti dia dengar. Bu Yanti malah tertawa kecil. Kalau memang nggak salah, ngapain takut didengar? Tanganku mengepal. Air mataku hampir jatuh. Namun aku memilih berjalan pulang. Aku tidak ingin membuat keributan. Sore harinya, grup WhatsApp arisan mulai ramai. Awalnya hanya membahas kapan uang yang hilang akan diganti. Lalu, obrolan berubah arah. Bu Yanti menulis, kita harus lebih hati-hati memilih orang yang dipercaya pegang uang. Tak lama kemudian, ada ibu lain membalas. Iya Bu, kejadian ini jadi pelajaran. Lalu muncul pesan berikutnya. Kalau memang merasa nggak ngambil, harusnya berani sumpah. Aku membaca semua pesan itu dengan tangan gemetar. Mereka memang tidak menyebut namaku. Namun semua orang tahu, kalimat-kalimat itu ditujukan kepadaku. Aku menutup ponsel. Tidak sanggup membaca lebih banyak lagi. Malamnya,
Bu Sri datang ke rumah. Aku segera mempersilakannya masuk. Beliau tampak sangat gelisah. Adinda, ibu sebenarnya nggak enak datang malam-malam. Nggak apa-apa, Bu. Bu Sri menarik napas panjang. Laporan kehilangan uang ini sudah sampai ke Pak RT. Aku terdiam. Pak RT? Iya, karena uang yang hilang cukup besar. 5 juta bukan sedikit. Aku mulai merasa semakin terpojok. Terus, Pak RT bilang, kalau uangnya nggak ketemu, masalah ini mungkin harus dibawa ke polisi. Aku langsung membeku. Polisi? Bu Sri mengangguk pelan. Ibu sebenarnya nggak mau. Tapi ibu-ibu yang lain mendesak. Aku menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut. Bukan karena merasa bersalah, melainkan karena orang yang tidak bersalah pun bisa hancur jika semua orang sudah percaya pada tuduhan. Setelah Bu Sri pulang, suamiku duduk di sampingku. Din, kita nggak boleh diam. Maksud Mas? Kita cari sendiri siapa pelakunya. Aku menatap suamiku. Memangnya bisa? Suamiku berpikir sejenak. Lihat lagi kejadiannya. Siapa yang paling ribut? Siapa yang pertama kali mengarahkan tuduhan? Aku langsung teringat satu nama. Bu Yanti. Sejak awal, dialah yang terus mengarahkan pembicaraan kepadaku. Namun aku segera menggeleng. Nggak mungkin. Masa Bu Yanti? Suamiku menjawab tenang. Aku nggak bilang dia pelakunya. Tapi orang yang paling keras menuduh belum tentu paling benar. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Malam semakin larut. Aku mencoba mengingat kembali setiap kejadian di rumah Bu Sri. Saat itu, Bu Sri sempat masuk ke dapur. Aku sedang menata kursi. Beberapa ibu belum datang. Lalu, Bu Yanti datang. Ia langsung duduk di dekat meja tempat tas uang arisan berada. Aku mengernyit. Benarkah begitu? Aku mencoba mengingat lebih keras. Tiba-tiba, aku teringat satu kejadian kecil. Saat Bu Sri memanggilku membantu mengambil gelas di dapur, Bu Yanti sempat sendirian di ruang tamu. Hanya sekitar 1 menit. Waktu itu aku sama sekali tidak memikirkannya. Karena siapa yang akan curiga pada sesama anggota arisan? Aku langsung menatap suamiku. Mas, kayaknya ada yang aneh. Apa? Bu Yanti juga sempat sendirian dekat tas uang. Suamiku langsung bangkit. Kenapa baru ingat sekarang? Aku benar-benar lupa. Suamiku mulai berpikir. Besar. Kita temui Bu Sri. Ceritakan semuanya. Aku mengangguk. Meski begitu, aku sadar, hanya mengingat kejadian itu belum cukup menjadi bukti. Di sisi lain, pada malam yang sama, di rumahnya, Bu Yanti sedang membuka sebuah lemari kecil di kamar. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih tebal. Di dalamnya tersimpan uang pecahan 100 ribuan yang masih tersusun rapi. Bu Yanti menghitungnya perlahan. 1, 2, 3, sampai akhirnya, 5 juta. Ia tersenyum puas. Namun tanpa sengaja, 1 lembar uang terjatuh ke bawah lemari. Bu Yanti tidak menyadarinya. Kesalahan kecil itu, kelak akan menjadi awal terbongkarnya semua kebohongannya. Pagi berikutnya, aku dan suamiku langsung mendatangi rumah Bu Sri. Sepanjang perjalanan, jantungku terus berdebar. Aku tidak membawa bukti. Aku hanya membawa ingatan. Dan di zaman seperti sekarang, ingatan seseorang sering kali kalah oleh gosip yang sudah telanjur dipercaya banyak orang. Bu Sri menyambut kami dengan wajah lelah. Masuk, Din. Terima kasih, Bu. Kami duduk di ruang tamu yang beberapa hari lalu menjadi tempat kehancuran nama baikku. Melihat ruangan itu, dadaku kembali terasa sesak. Di meja yang sama, di tempat itulah semua mata menatapku seperti seorang pencuri. Bu Sri membuka pembicaraan. Ibu benar-benar minta maaf. Sejak kejadian itu, Ibu juga nggak bisa tidur. Aku tersenyum tipis. Aku mengerti, Bu. Tapi aku ingin Ibu percaya. Aku benar-benar tidak mengambil uang itu. Bu Sri menundukkan kepala. Ibu percaya. Tapi ibu-ibu yang lain. Mereka terus mendesak. Aku menarik napas panjang. Bu, kemarin saya baru ingat sesuatu. Bu Sri langsung menatapku. Apa? Selain saya, Bu Yanti juga sempat sendirian di ruang tamu. Bu Sri tampak berpikir. Loh? Iya juga ya? Waktu ibu ke dapur, Yanti memang sudah datang. Aku mengangguk. Tapi waktu itu saya sama sekali nggak curiga. Suamiku kemudian ikut berbicara. Kami tidak menuduh siapapun. Kami hanya ingin semua orang diperlakukan adil.
Kalau Adinda dicurigai karena sempat dekat tas, maka semua orang yang sempat berada di dekat tas juga harus diperiksa dengan cara yang sama. Bu Sri terdiam. Ucapan itu memang masuk akal. Sore harinya, Bu Sri mengirim pesan ke grup arisan. Besok sore kita kumpul lagi di rumah saya. Masalah uang arisan harus diselesaikan. Tak butuh waktu lama. Grup langsung ramai. Bu Yanti menjadi orang pertama yang membalas. Buat apa kumpul lagi? Pelakunya kan sudah jelas. Aku membaca pesan itu sambil menggigit bibir. Masih saja, ia terus mengarahkannya kepadaku. Namun kali ini, Bu Sri menjawab dengan tegas. Belum ada bukti siapa pelakunya. Jangan menuduh siapapun. Aku sedikit lega. Setidaknya, masih ada satu orang yang mau bersikap adil. Keesokan harinya, rumah Bu Sri kembali dipenuhi ibu-ibu. Suasana jauh lebih tegang dibanding pertemuan sebelumnya. Tak ada yang bercanda. Tak ada yang tertawa. Semua duduk dengan wajah serius. Aku datang bersama suamiku. Beberapa ibu langsung berbisik. Itu Adinda datang lagi. Masih berani ya? Aku pura-pura tidak mendengar. Tak lama kemudian, Bu Yanti datang. Seperti biasa, ia masuk dengan langkah penuh percaya diri. Namun ada satu hal yang membuatku heran. Hari itu, ia membawa tas yang berbeda. Biasanya ia selalu memakai tas kulit coklat. Kini ia memakai tas kain berwarna hitam. Aku tidak terlalu memikirkannya. Mungkin hanya kebetulan. Pertemuan dimulai. Bu Sri berdiri di depan semua anggota. Saya mengumpulkan ibu-ibu lagi. Karena saya tidak ingin ada orang yang dihukum tanpa bukti. Beberapa ibu saling berpandangan. Bu Yanti langsung menyela. Kalau begitu, suruh saja Adinda mengaku. Suamiku langsung berdiri. Maaf, Bu. Jangan asal bicara. Kalau memang ada bukti, silakan tunjukkan. Bu Yanti mendengus. Semua orang juga tahu siapa yang terakhir pegang tas. Suamiku menjawab dengan tenang. Benar? Tapi bukan hanya istri saya. Ruangan mendadak hening. Semua mata beralih kepada suamiku. Menurut istri saya, ada satu orang lagi yang sempat sendirian di dekat tas. Bu Yanti langsung mengerutkan dahi. Siapa? Suamiku menatapnya. Ibu. Ruangan langsung gaduh. Apa? Bu Yanti tertawa kecil. Lucu sekali. Jadi sekarang saya yang dituduh. Suamiku menggeleng. Saya tidak menuduh. Saya hanya ingin semua orang diperlakukan sama. Beberapa ibu mulai mengingat-ingat kejadian hari itu. Bu Rina tiba-tiba berkata, "Hah? Kayaknya benar deh." Waktu Bu Sri ke dapur, Bu Yanti memang duduk sendirian di ruang tamu. Ibu lain ikut mengangguk. Aku juga ingat. Wajah Bu Yanti mulai berubah. Namun ia tetap berusaha tersenyum. Itu kan cuma sebentar. Suamiku menjawab, betul. Adinda juga cuma sebentar. Kalau sebentar saja cukup untuk menuduh istri saya, kenapa tidak berlaku untuk semua orang? Tak seorang pun mampu membantah. Melihat suasana mulai berubah, Bu Yanti buru-buru mengalihkan pembicaraan. Sudahlah. Yang penting sekarang uangnya dicari. Nggak usah saling tuduh. Aku langsung menyadari sesuatu. Aneh. Kemen, dialah yang paling semangat menuduhku. Saat pembicaraan mulai mengarah kepadanya, ia justru ingin menghentikan semuanya. Di tengah perdebatan, tiba-tiba ponsel Bu Yanti berdering. Ia terlihat gugup. Maaf sebentar. Lalu ia berjalan keluar rumah sambil menerima telepon. Karena pintu masih terbuka, suaranya terdengar samar. Belum aman. Diam dulu. Nanti aku jelaskan. Kalimat itu membuatku saling pandang dengan suamiku. Siapa yang sedang dia ajak bicara? Dan, kenapa wajahnya tampak sepucat itu? Beberapa menit kemudian, Bu Yanti kembali masuk. Namun karena terburu-buru, ia tidak menyadari sesuatu. Saat duduk kembali di kursinya, dari dalam tas hitam yang dibawanya, terjatuh sebuah amplop putih ke lantai. Bu Yanti cepat-cepat mengambilnya. Terlalu cepat. Seolah takut ada orang yang melihat. Sayangnya, aku melihat semuanya. Begitu pula Bu Sri. Dan yang paling mengejutkan, amplop itu sangat mirip dengan amplop putih yang biasa digunakan Bu Sri untuk menyimpan uang arisan. Aku mulai merasakan firasat yang sangat kuat. Kesalahan kecil Bu Yanti baru saja membuka pintu menuju kebenaran. Ruangan kembali sunyi. Semua mata sempat tertuju ke arah Bu Yanti ketika ia buru-buru memungut amplop putih yang jatuh dari dalam tasnya.
Ia langsung memasukkannya kembali ke dalam tas. Gerakannya terlalu cepat. Seolah-olah ia takut seseorang melihat isi amplop tersebut. Aku menoleh ke arah Bu Sri. Tatapan kami bertemu. Dari raut wajahnya, aku tahu, beliau juga menyadari hal yang sama. Amplop itu sangat mirip dengan amplop putih yang selalu dipakai untuk menyimpan uang arisan. Bu Yanti mencoba tersenyum. Ayo lanjut saja rapatnya. Namun senyumnya terlihat dipaksakan. Tangannya beberapa kali menggenggam tali tas hitam itu dengan erat. Sesekali ia melirik ke arah tasnya. Aku yang duduk tidak jauh darinya mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Sejak awal pertemuan, ia terlihat gelisah. Berbeda sekali dengan sikapnya 2 hari lalu yang begitu percaya diri menuduhku. Kini, justru wajahnya mulai dipenuhi kecemasan. Bu Sri akhirnya angkat bicara. Bu Yanti, Ibu boleh tanya sesuatu? Tanya apa? Amplop yang tadi jatuh itu. Bu Yanti langsung memotong. Oh, ini? Ia mengangkat amplop itu sebentar. Ini cuma uang belanja. Beberapa ibu mengangguk. Namun Bu Sri tidak langsung percaya. Soalnya, mirip sekali dengan amplop arisan. Bu Yanti tertawa kecil. Loh, amplop putih kan banyak dijual di toko. Iya kan? Tidak ada yang bisa membantah. Memang benar. Amplop putih bisa dibeli di mana saja. Namun, cara Bu Yanti menjawab justru membuat suasana semakin canggung. Di tengah pembicaraan, Bu Rina tiba-tiba berkata, Bu Yanti, kok dari tadi kelihatan gugup ya? Bu Yanti langsung tersinggung. Gugup bagaimana? Enggak kok. Perasaan biasa saja. Namun saat mengatakan itu, tangannya justru menjatuhkan gelas teh di depannya. Bra! Gelas itu pecah di lantai. Astaga! Bu Sri segera mengambil sapu. Enggak apa-apa, Bu. Saya bantu. Aku ikut berdiri membantu membersihkan pecahan kaca. Sementara ibu-ibu lain bergeser menjauh. Ruangan kembali sibuk. Dan disitulah, sebuah kejadian kecil yang tidak disangka terjadi. Saat Bu Yanti berdiri untuk menghindari pecahan kaca, tas hitamnya tertinggal di kursi. Resletingnya ternyata belum tertutup rapat. Ketika tas itu sedikit tergeser, beberapa lembar uang pecahan 100.000 terlihat menyembul keluar. Bu Sri melihatnya lebih dulu. Beliau terdiam. Bukan karena melihat uang, melainkan karena di pojok salah satu uang itu terdapat sebuah noda tinta biru kecil. Sangat kecil. Namun Bu Sri langsung mengenalinya. Jantung beliau langsung berdegup. Beberapa hari sebelumnya, sebelum arisan dimulai, Bu Sri memang memberi tanda kecil dengan pulpen biru di beberapa lembar uang. Bukan sengaja. Saat mencatat pembayaran, ujung pulpennya bocor dan mengenai sebagian uang. Ia bahkan sempat mengeluh. Aduh, pulpennya bocor. Lalu uang itu tetap dimasukkan ke dalam amplop. Hanya Bu Sri yang mengetahui hal itu. Dan sekarang, tanda tinta yang sama muncul di uang milik Bu Yanti. Wajah Bu Sri mulai berubah pucat. Beliau tidak langsung bicara. Beliau hanya terus memperhatikan uang itu. Tak lama kemudian, Bu Yanti buru-buru menutup resleting tasnya. Gerakannya begitu cepat, seolah takut ada yang melihat. Namun semuanya sudah terlambat. Bu Sri sudah melihat tanda tinta tersebut. Beliau mulai mengingat satu persatu kejadian saat arisan. Lalu, potongan-potongan ingatan itu perlahan tersusun. Tas uang. Bu Yanti sendirian. Adinda membantu di dapur. Lalu uang hilang. Dan sekarang, uang bertanda tinta ada di dalam tas Bu Yanti. Bu Sri menarik napas panjang. Bu Yanti? Iya? Boleh saya lihat uang di dalam tas ibu? Ruangan langsung hening. Bu Yanti membeku. Untuk apa? Saya cuma ingin memastikan sesuatu. Bu Yanti langsung memeluk tasnya. Enggak usah. Itu uang pribadi saya. Beberapa ibu mulai saling berpandangan. Sikap Bu Yanti berubah drastis. Padahal, 2 hari lalu, dialah orang pertama yang memaksaku membuka tas di depan semua orang. Aku masih ingat betul ucapannya. Kalau memang enggak salah, kenapa takut tas diperiksa? Kini, kalimat itu seperti berbalik kepadanya. Aku menatap Bu Yanti. Dengan suara tenang aku berkata, Bu, waktu tas saya diperiksa, saya langsung menyerahkannya. Tanpa menolak. Ruangan semakin sunyi. Bu Rina ikut menyahut. Iya juga ya? Kenapa sekarang Bu Yanti malah nggak mau? Ibu yang lain mulai mengangguk. Benar. Kalau memang bersih, harusnya nggak masalah. Bu Yanti mulai berkeringat. Itu uang saya. Suamiku yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Kami tidak ingin mengambil hak siapapun.
Tapi demi membersihkan nama istri saya, semua harus diperlakukan sama. Bu Sri berdiri. Kali ini suaranya jauh lebih tegas. Bu Yanti, dulu ibu yang meminta semua tas diperiksa. Sekarang, saya juga meminta hal yang sama. Kalau ibu memang tidak bersalah, silakan buka tas itu. Ruangan benar-benar sunyi. Tak ada lagi suara bisikan. Tak ada lagi yang membela Bu Yanti. Semua menunggu jawabannya. Bu Yanti memegang erat tas hitamnya. Tangannya mulai gemetar. Butiran keringat membasahi pelipisnya. Matanya terus melihat ke arah pintu, seolah ingin mencari jalan untuk pergi. Dan saat itulah, ia tiba-tiba berdiri sambil memeluk tasnya. Aku harus pulang sekarang. Belum sempat melangkah, Bu Sri berkata dengan suara lantang. Bu Yanti, kalau ibu keluar dari rumah ini tanpa membuka tas itu, saya akan langsung menghubungi Pak RT dan polisi. Kalimat itu membuat langkah Bu Yanti terhenti. Wajahnya mendadak pucat. Dan untuk pertama kalinya, semua ibu di ruangan itu mulai yakin bahwa pencuri yang sebenarnya mungkin bukan Adinda. Suasana di ruang tamu Bu Sri benar-benar mencekam. Tak seorang pun berbicara. Semua mata tertuju kepada Bu Yanti yang masih memeluk tas hitamnya erat-erat. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Aku yang sejak awal menjadi sasaran tuduhan hanya bisa menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dalam hati, aku berdoa, kalau memang aku tidak bersalah, hari ini semoga Allah menunjukkan kebenarannya. Bu Sri melangkah mendekat. Suaranya tetap tenang, tetapi kali ini terdengar tegas. Bu Yanti, saya tidak mau menuduh siapapun. Tapi ibu juga harus merasakan apa yang Adinda rasakan kemarin. Kalau ibu tidak bersalah, buka saja tas itu. Ruangan kembali sunyi. Bu Yanti menggigit bibirnya. Aku nggak mau. Bu Rina langsung mengernyit. Loh? Kenapa? Dulu yang paling keras minta tas Adinda diperiksakan Bu Yanti. Iya juga. Beberapa ibu mulai mengangguk. Kini suasana benar-benar berbalik. Kalimat yang dulu dipakai untuk menyudutkanku, kini justru menghantam Bu Yanti sendiri. Suamiku berdiri sambil berkata pelan. Kami tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi nama baik istri saya sudah hancur. Kalau hari ini tas itu tidak dibuka, kami sendiri yang akan meminta polisi memeriksanya. Mendengar kata polisi, wajah Bu Yanti semakin pucat. Ia mundur selangkah. Namun di belakangnya sudah berdiri beberapa ibu. Tidak ada jalan keluar. Akhirnya, dengan tangan yang gemetar, Bu Yanti meletakkan tasnya di atas meja. Silakan, katanya lirih. Bu Sri membuka resleting perlahan. Isi tas mulai dikeluarkan satu persatu. Dompet, ponsel, tempat bedak, kunci rumah, dompet kecil. Lalu, amplop putih yang tadi sempat jatuh. Ruangan mendadak hening. Bu Sri membuka amplop itu. Di dalamnya, tersusun rapi puluhan lembar uang pecahan 100.000. Beliau mulai menghitung. 1, 2, 3. Tak seorang pun berani bersuara. Hanya suara hitungan Bu Sri yang terdengar. Setelah selesai, beliau menarik napas panjang. 5 juta rupiah. Ruangan langsung gempar. Itu jumlah uang arisan. Astaga, ternyata benar. Beberapa ibu sampai menutup mulut karena kaget. Namun Bu Yanti masih mencoba membela diri. Itu uang tabunganku. Bu Sri tidak langsung menjawab. Beliau mengambil beberapa lembar uang, lalu menunjukkan noda tinta biru kecil di sudutnya. Ibu-ibu, ingat waktu arisan kemarin? Pena saya bocor. Sebagian uang terkena tinta. Semua ibu langsung mendekat. Benar saja, noda kecil itu masih terlihat jelas. Mustahil kebetulan. Bu Rina langsung berkata, ya, aku ingat. Ibu Sri memang sempat mengeluh pulpennya bocor. Bu Yanti mulai panik. Itu cuma kebetulan. Namun suamiku menggeleng. 1 lembar mungkin kebetulan. Kalau beberapa lembar sekaligus, tidak mungkin. Saat semua orang masih terdiam, tiba-tiba Bu Sri teringat sesuatu. Bu Yanti, waktu itu ibu menerima telepon di luar rumah. Saya sempat dengar ibu bilang, belum aman. Bu Yanti langsung membelalak. Wajahnya semakin pucat. Bu, itu bukan tentang uang. Namun kali ini, tak ada lagi yang percaya. Semua potongan kejadian mulai tersambung. Bu Yanti yang paling awal menuduhku. Bu Yanti yang paling keras meminta tasku diperiksa. Bu Yanti yang sempat sendirian di dekat tas uang.
Bu Yanti yang paling gelisah ketika diminta membuka tas. Dan sekarang, uang arisan ditemukan di dalam tasnya sendiri. Tak kuat lagi menahan tekanan. Bu Yanti akhirnya terduduk. Air matanya mulai jatuh. Dengan suara bergetar ia berkata, Aku minta maaf. Semua orang terdiam. Aku memang mengambil uang itu. Ruangan seolah berhenti bernapas. Bu Sri memejamkan mata. Sementara aku hanya bisa memandangnya tanpa berkata apa-apa. Bu Yanti terus menangis. Suamiku terlilit utang. Penagih datang setiap hari. Aku panik. Aku berniat meminjam dulu. Nanti mau ku kembalikan sebelum ada yang tahu. Saat uang itu hilang, aku takut. Sangat takut. Lalu, aku melihat Adinda datang paling awal. Aku memanfaatkan keadaan. Aku sengaja mengarahkan semua orang supaya mencurigainya. Kalimat itu membuat beberapa ibu langsung menangis. Mereka baru sadar betapa mudahnya mereka percaya pada tuduhan tanpa bukti. Bu Sri berjalan menghampiriku. Dengan mata berkaca-kaca beliau menggenggam kedua tanganku. Ibu minta maaf. Ibu sudah gagal melindungi nama baikmu. Aku tersenyum tipis. Meski luka di hatiku belum benar-benar sembuh. Tidak apa-apa, Bu. Semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua. Satu persatu ibu-ibu yang dulu mencurigai diriku ikut menghampiri. Mereka meminta maaf. Bahkan ada yang menangis sambil memelukku. Bu Rina berkata lirih. Kami terlalu cepat percaya gosip. Aku malu sama kamu. Aku mengangguk pelan. Aku juga manusia. Yang paling menyakitkan bukan kehilangan uang, tapi kehilangan kepercayaan orang-orang yang selama ini kuanggap keluarga. Semua orang tertunduk. Tak ada yang sanggup membalas ucapanku. Beberapa hari kemudian, Bu Yanti mengembalikan seluruh uang arisan. Ia juga meminta maaf di hadapan seluruh warga dan Pak RT. Sebagai bentuk tanggung jawab, ia mengundurkan diri dari kepengurusan kegiatan warga dan bersedia menerima keputusan lingkungan. Sejak hari itu, nama baikku perlahan kembali. Tetangga yang dulu menghindar kini kembali menyapa. Bu Sri bahkan memintaku membantu mengelola arisan lagi. Namun kali ini, aku menolak dengan halus. Bukan karena marah, melainkan karena aku belajar satu hal. Kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun, tetapi bisa hancur hanya dalam satu tuduhan tanpa bukti. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah lagi menilai seseorang hanya dari perkataan orang lain. Karena aku pernah merasakan sendiri betapa sakitnya menjadi orang yang tidak bersalah, tetapi dihukum oleh prasangka.